Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daryanto Wijaya dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan dari mata kuliah Pengelolaan Sistem Komputer R03 dengan dosen Pak Gatot Supriyono. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan amati pembahasan dari saya. Sistem penunjang video ini saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan. Pengertiannya adalah sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah semi terstruktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. DSS ini mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang, sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sebagai suatu dasar untuk programnya, karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Tujuan dari DSS ini adalah yang pertama membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambil keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima, ada meningkatkan produktivitas perusahaan. Manfaat-manfaatnya, sistem penunjang keputusan memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, sistem penunjang keputusan membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasil yang dapat diandalkan. Karakteristiknya, sistem yang utama, SPK ini sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, sistem dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Yang terakhir ada di mana data dan model analisa sebagai komponen utama. Komponen-komponen dari DSS ini atau sistem penunjang keputusan yang pertama ada database management, model base, yang terakhir ada user interface atau pengelolaan dialog. Kelebihan dari DSS ini yaitu sistem penunjang keputusan ini menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. Yang ketiga, mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Yang terakhir ada SPK ini mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Kekurangan dari DSS ini adalah hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan sistem penunjang keputusan terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Yang ketiga, kecepatan proses atau performa tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Yang terakhir ada tidak memiliki kemampuan intuisi berpikir seperti pada manusia. Proses atau tahapan yang dilakukan untuk
mengambil keputusan. Yang pertama, tahapan pemahaman atau intelligent phase, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, tahap perancangan atau design phase, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, tahapan pemilihan choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Dan yang terakhir ada tahapan implementasi atau implementation phase, yaitu setelah menentukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan secara alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahapan pemilihan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.